Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, pada awal masa hijriah Rasulullah SAW di Madinah, beliau sudah membiasakan diri melakukan ibadah puasa Muharram, 10 Muharram dan Ayyamul Bid, yaitu pertengahan bulan. Hal inilah yang menjadikan bahan cemoohan dari bangsa Yahudi di Madinah kala itu. Sehingga turunlah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu melakukan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini jelas disebutkan bahwa kewajiban berpuasa ini tidak hanya dibebankan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, namun juga diperintahkan kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Qisas Al-Anbiya wal Mursalin, disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam pertama diturunkan ke bumi, beliau melakukan ibadah puasa selama 3 hari setiap bulannya. Inilah yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Kemudian Nabi Adam alaihissalam juga melakukan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram sebagai perwujudan rasa syukur ketika bertemu kembali dengan istrinya Siti Hawa di Arafah. Selain Nabi Adam, Nabi Nuh juga melakukan ibadah puasa selama berbulan-bulan dalam keadaan terkatung-katung di sebuah perahu besar di tengah samudera yang luas ketika bencana banjir melanda. Selain itu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak juga sering melakukan ibadah puasa, terutama ketika hendak menerima wahyu. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam juga melakukan ibadah puasa ketika menjalani hukuman di penjara kala itu, dan kebiasaan ini kemudian beliau lanjutkan setelah menjabat menjadi Menteri Perekonomian di Mesir. Kemudian juga Nabi Ayub juga melakukan ibadah puasa ketika diderita penyakit selama bertahun-tahun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga melakukan ibadah puasa selama 40 hari 40 malam ketika sebagai persiapan dalam menerima wahyu Allah di Bukit Sinai. Kemudian juga ibadah Nabi Daud alaihissalam. Ibadah Nabi Daud alaihissalam itu dilakukan secara selang-seling, 1 hari berpuasa, 1 hari buka. Kemudian Allah telah mensyariatkan juga ibadah puasa kepada Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Dalam syariatnya bahwa Siti Maryam tidak hanya tidak boleh makan dan tidak boleh minum saja, tapi Siti Maryam tidak boleh berbicara kepada manusia. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu disebutkan kata puasa itu adalah asyam dengan menggunakan alif lam di depannya. Alif lam ini mengandung makna makrifat khusus. Jadi ibadah puasa kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah ibadah khusus. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri di siang hari saja. Bukan hanya itu, tapi kita juga harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi ataupun menghapuskan pahala puasa kita. Rasulullah SAW bersabda, Kam min sha'imin laisa lahu min siyamin ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Hadirin rahimakumullah, perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa kita diantaranya adalah berdusta, bergunjing, ghibah, adu domba, fitnah, sumpah palsu,
khianat, riya, dan kadang ada yang kita sepelekan, contohnya adalah memandang sesuatu dengan menggunakan syahwat. Kemudian juga rofat, yaitu kata-kata yang dapat membangkitkan syahwat. Itu dapat mengurangi pahala puasa kita, bahkan membatalkan puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala hal yang dapat membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala puasa. Dan semoga Allah menjadikan momen puasa Ramadan kita tahun ini menjadi lebih baik dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Allahumma salimni ila Ramadan, wassalim li Ramadan, wassalimhu minni mutaqabbala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.